subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel video kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Cipta Sukmawardana, nomor pokok mahasiswa 22411177 dari kelas manajemen 22B Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah saya, yaitu MSDM, tentang fungsi manajemen sumber daya manusia sebagai penarikan atau perekrutan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Slide yang pertama, fungsi MSDM sebagai penarikan atau perekrutan. Bagaimana peran manajemen sumber daya manusia atau MSDM dalam proses penarikan tenaga kerja yang efektif? Slide yang kedua, yaitu fungsi MSDM dalam penarikan tenaga kerja. Poin yang pertama, menentukan kebutuhan karyawan. MSDM mengidentifikasi kebutuhan perusahaan untuk memastikan jumlah dan jenis karyawan yang tepat. Poin yang kedua, mendefinisikan profil kandidat. MSDM memperjelas karakteristik dan kualifikasi yang dicari dalam karyawan potensial. Poin yang ketiga, yaitu membangun jaringan. MSDM mengembangkan hubungan dengan lembaga pendidikan dan asosiasi profesional untuk menjangkau calon karyawan berkualitas. Poin yang keempat, yaitu membuat strategi pemasaran. MSDM menggunakan metode pemasaran untuk menarik minat para kandidat terbaik. Slide yang ketiga, yaitu karakteristik kandidat yang dicari. Yang pertama, keahlian dan kompetensi. Yaitu kemampuan yang relevan dengan pekerjaan dan kompetensi khusus yang dibutuhkan. Yang kedua, kepribadian dan sikap kerja. Sikap positif, kemampuan bekerja dalam tim, dan tingkat motivasi yang tinggi. Yang ketiga, yaitu potensi pengembangan, yaitu kemampuan untuk belajar dan berkembang di perusahaan serta berkontribusi dalam jangka panjang. Slide yang keempat, yaitu metode perekrutan yang efektif. Poin yang pertama, sumber eksternal, yaitu menggunakan perekrut profesional, menerbitkan iklan lowongan, dan kerjasama dengan lembaga rekrutmen. Poin yang kedua, sumber internal, memanfaatkan karyawan saat ini untuk merekomendasikan kandidat yang berkualitas. Poin yang ketiga, yaitu pencarian online, menggunakan platform rekrutmen online, media sosial, dan website perusahaan untuk menjangkau kandidat yang potensial. Slide yang kelima, yaitu proses seleksi karyawan. Yang pertama, seleksi administratif. Seleksi administrasi yaitu pemeriksaan berkas pelamar dan penilaian awal sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kedua, assessment center. Assessment center yaitu pelaksanaan tes dan simulasi untuk mengukur kemampuan dan potensi calon karyawan. Yang ketiga, yaitu wawancara. Dialog antara tim wawancara dan calon karyawan untuk mengevaluasi kecocokan. Slide yang keenam, yaitu evaluasi calon karyawan. Yang pertama, penilaian kualifikasi, yaitu mengevaluasi kecocokan calon karyawan dengan persyaratan pekerjaan dan profil yang dicari. Yang kedua, referensi, yaitu menghubungi referensi yang diberikan oleh calon karyawan untuk memverifikasi informasi dan prestasi kerja sebelumnya. Yang ketiga, yaitu uji coba kerja.
Uji coba kerja yaitu memberikan kesempatan kepada calon karyawan untuk menunjukkan kemampuan dan adaptasi di tempat kerja. Yang keempat, keputusan akhir, yaitu mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan tim seleksi. Slide yang ketujuh, yaitu pengaruh MSDM yang baik dalam produktivitas perusahaan. Yang pertama yaitu keseimbangan tim, yaitu rekrutmen yang efektif, membentuk tim yang beragam dan seimbang dalam kemampuan. Yang kedua yaitu kohesi dan kolaborasi. Rekrutan yang baik meningkatkan kohesi tim dan kemampuan untuk bekerja secara sinergi. Yang ketiga yaitu motivasi dan kepuasan kerja. Pemilihan dan penempatan karyawan yang tepat mempengaruhi motivasi dan kepuasan di tempat kerja. Yang ke-8 atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen sumber daya manusia yang efektif dan penarik. Manajemen sumber daya manusia yang efektif dalam penarikan dan perekrutan karyawan dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.